Jonathan Christie mengungkapkan perjuangan berat di balik gelar Denmark Open, sebuah proses panjang pemulihan cedera dan keputusan besar yang mengubah karirnya selamanya. Jonathan Christie akhirnya memecah keheningan setelah kemenangannya di Denmark Open 2025, mengungkapkan bahwa ada cerita yang jauh lebih besar di balik gelar Super 750 pertamanya. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi sebuah proses panjang yang penuh liku. Benar sekali. Dalam rilis resmi PBSI, Jonathan menyebut gelar ini adalah buah dari kerja keras selama beberapa bulan terakhir yang sama sekali tidak mudah. Ia harus berjuang melawan beberapa problem di tubuhnya, memulihkan kondisinya pelan-pelan, menyembuhkan rasa sakit yang ada, hingga akhirnya performa puncaknya kembali. Dan kita tidak bisa melupakan keputusan besarnya di pertengahan tahun ini. Meninggalkan pelatnas Cipayung untuk berkarir sebagai pemain independen adalah langkah yang sangat berani. Awalnya tidak langsung mulus kan? Ia sempat mengalami masa-masa sulit, bahkan kalah di babak-babak awal beberapa turnamen. Tepat. Itu adalah sebuah pertaruhan besar. Banyak yang meragukan keputusannya, tetapi lihatlah hasilnya sekarang. 2 turnamen terakhir, Korea Open dan Denmark Open, berhasil ia sabet dengan gelar juara. Ini adalah bukti nyata dari ketangguhan mental dan fisiknya. Mari kita bahas pertandingan final melawan Shi Yuqi. Itu adalah laga yang luar biasa. Jonathan sempat kehilangan game pertama dengan skor 13-21. Apa yang sebenarnya terjadi di game pertama itu? Menurut Jonathan, kondisi lapangan sangat berpengaruh. Di game pertama, ia berada di sisi lapangan yang kalah angin. Anginnya ternyata cukup kencang, bahkan lebih kencang dari saat semifinal. Strategi yang ia terapkan kurang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut, sehingga ia harus merelakan game pertama. Namun ia bangkit dengan luar biasa di 2 game berikutnya, menang 21-15 dan 21-15. Apa yang menjadi kunci kemenangannya, terutama di game ketiga yang menegangkan? Kuncinya ada di awal game ketiga. Jonathan berada di sisi lapangan yang sama dengan saat ia kalah di game pertama, sisi yang kalah angin. Namun kali ini ia sudah belajar dari kesalahannya. Ia berhasil beradaptasi dengan cepat dan menerapkan strategi yang lebih efektif. Jadi dia berhasil mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Mampu unggul 11-9 saat interval di sisi lapangan yang sulit itu pasti memberikan dorongan psikologis yang luar biasa. Tentu saja. Setelah interval, ia pindah ke sisi lapangan yang lebih menguntungkan, sisi yang sama saat ia memenangkan game kedua. Dengan keunggulan poin dan posisi yang lebih baik, momentum sepenuhnya ada di tangannya. Ia berhasil mempertahankan keunggulannya hingga akhir. Ini menunjukkan tingkat kematangan yang luar biasa. Melawan pemain sekelas Shi Yuqi yang dikenal sangat matang dan sulit dikalahkan, kemampuan beradaptasi seperti ini adalah pembeda antara juara dan runner-up. Jonathan sendiri mengakui bahwa laga melawan Shi Yuqi selalu tidak mudah. Dia benar-benar melakukan semua yang dia bisa. Kemenangan ini bukan hanya soal teknik atau fisik, tapi juga soal kecerdasan taktis di lapangan. Dia membuktikan bahwa menjadi pemain independen tidak mengurangi daya saingnya, bahkan mungkin memberinya perspektif baru dalam bermain. Proses pemulihan cedera yang ia sebutkan juga menarik. Meskipun tidak dirinci cederanya apa, ini menunjukkan bahwa di balik layar, seorang atlet harus melalui perjuangan yang tidak terlihat oleh penonton. Mereka harus membalikin kondisi dan menyembuhkan sakit-sakitnya sebelum bisa tampil maksimal. Dan itu adalah bagian dari narasi yang membuat kemenangan ini terasa lebih manis. Ini bukan kemenangan instan. Ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang yang melibatkan pengorbanan, rasa sakit, keraguan, dan pada akhirnya penebusan. Gelar Denmark Open ini menjadi simbol dari semua itu. Sebuah pengingat bahwa juara sejati tidak dibentuk dalam semalam. Ada proses, ada perjuangan, dan ada keputusan-keputusan sulit yang harus diambil. Kisah Jonathan ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dari keterpurukan di beberapa turnamen awal setelah menjadi pemain profesional hingga berdiri di podium tertinggi Super 750 2 kali berturut-turut. Ini adalah comeback yang fenomenal. Sebuah bukti bahwa dengan kerja keras dan keyakinan, tidak ada yang tidak mungkin. Jonathan telah menunjukkan kepada kita arti sesungguhnya dari perjuangan.
Meskipun gagal total di Denmark Open 2025, Fajar dan Fikri kini membidik kebangkitan dramatis di French Open 2025 yang sudah di depan mata. Baru saja kita menyaksikan pertarungan yang luar biasa, namun hasilnya kembali membuat kita harus menahan napas. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri harus puas membawa pulang medali perak dari Denmark Open 2025. Sebuah hasil yang di satu sisi membanggakan karena mereka berhasil mencapai final, tapi di sisi lain terasa begitu menyesakan karena gelar juara sudah di depan mata. Rasanya seperti deja vu, di mana harapan besar kembali harus tertunda. Benar sekali. Mereka finish sebagai runner-up setelah pertarungan yang super ketat melawan ganda putra andalan Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Pertandingan itu benar-benar menguras emosi, berlangsung selama 3 game penuh dengan skor akhir yang sangat tipis, 18-21, 21-15, dan 19-21. Angka-angka itu menunjukkan betapa sengitnya perlawanan yang mereka berikan. Kita semua melihat bagaimana mereka berjuang mati-matian, tapi Dewi Fortuna tampaknya belum berpihak pada wakil kita kali ini. Ini adalah kekalahan yang pastinya sulit untuk diterima. Tentu saja, Fajar sendiri mengakui rasa ketidakpuasannya. Dalam wawancara setelah pertandingan, dia bilang, pertandingan berjalan ramai, tapi kayak dari kami tidak puas dengan permainan kami, karena kami banyak melakukan kesalahan yang tidak perlu. Ini adalah pengakuan jujur seorang atlet yang tahu bahwa dia bisa tampil lebih baik. Dia juga menyoroti bagaimana pasangan Jepang bermain jauh lebih cepat dan lebih aman, terutama di game pertama yang krusial itu. Tekanan dari lawan benar-benar terasa sejak awal, dan tampaknya berhasil mengganggu ritme permainan Fajar dan Fikri. Fikri pun mengamini pernyataan rekannya. Menurutnya, masalah utama mereka adalah seringnya kehilangan fokus dan kalah cepat dalam adu bola di depan net. Dia menjelaskan, game pertama kami poinnya tertinggal terus dan kalah karena mereka mainnya bagus banget. Fikri secara spesifik menunjuk Yugo Kobayashi sebagai pemain yang membuat mereka kelabakan. Pengambilan bola Yugo Kobayashi yang cepat dan cerdik membuat Fajar dan Fikri selalu dalam posisi bertahan. Lebih banyak mengangkat bola dan akhirnya malah melakukan kesalahan sendiri. Ini adalah analisis teknis yang menunjukkan betapa superiornya permainan net dari pasangan Jepang hari itu. Dan yang lebih membuat frustasi adalah pengakuan Fikri bahwa sebenarnya mereka sempat menemukan cara untuk keluar dari tekanan lawan. Dia menambahkan, sebenarnya kita sudah bisa keluar dari tekanan tadi, tapi di beberapa bola mudah kita malah melakukan kesalahan sendiri. Momen-momen seperti inilah yang seringkali menjadi pembeda antara juara dan runner-up. Kehilangan poin pada bola-bola muda di saat-saat kritis terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada kalah dalam rally panjang yang spektakuler. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga konsentrasi dari poin pertama hingga poin terakhir tanpa celah sedikit pun. Betul sekali. Dan tantangan mereka tidak berhenti di sini. Jadwal turnamen BWF yang padat tidak memberikan mereka banyak waktu untuk meratapi kekalahan. Fajar dan Fikri harus segera mengalihkan fokus mereka ke turnamen berikutnya, yaitu French Open 2025 yang akan dimulai besok dari tanggal 21 hingga 26 Oktober. Ini adalah ujian mental dan fisik yang sesungguhnya. Mereka harus bisa cepat pulih, melupakan kekecewaan dan kembali menemukan semangat juang mereka dalam waktu kurang dari 24 jam. Menurut jadwal yang sudah dirilis, lawan pertama mereka di French Open juga bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka akan langsung berhadapan dengan pasangan Tiongkok, Huang Di, dan Liu Yang. Pasangan Tiongkok selalu dikenal dengan permainan mereka yang ulet, cepat, dan tidak mudah menyerah. Ini akan menjadi laga pembuka yang sangat berat, sekaligus menjadi ajang pembuktian apakah Fajar dan Fikri benar-benar bisa bangkit dari keterpurukan di Denmark Open. Kemenangan di babak pertama akan menjadi modal psikologis yang sangat besar untuk melaju lebih jauh. Namun di tengah kekecewaan itu, Fajar tetap menunjukkan mentalitas seorang juara sejati. Dia berkata, tetapi apapun itu kami tetap bersyukur dengan hasil ini dan akan kami jadikan pelajaran buat kedepannya. Sikap seperti ini sangat penting. Menerima kekalahan dengan lapang dada dan melihatnya sebagai sebuah pelajaran adalah kunci untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak mencari-cari alasan, melainkan langsung fokus pada apa yang bisa diperbaiki. Ini adalah kedewasaan yang patut kita apresiasi dari seorang atlet kelas dunia. Fajar juga memberikan analisis menarik tentang corak permainan di final. Dia menyoroti, apalagi tadi hampir tidak ada bola rally, banyak beradu bola drive terus. Bola cepat istilahnya, jadi fokusnya harus benar-benar bisa dijaga. Ini mengkonfirmasi betapa cepatnya tempo permainan ganda putra modern. Pertarungan tidak lagi didominasi oleh rally-rally panjang yang indah,
melainkan adu drive cepat dan permainan nolop yang membutuhkan refleks dan fokus tingkat dewa. Siapa yang lengah sepersekian detik, dialah yang akan kehilangan poin. Tepat sekali. Jadi meskipun gelar juara Denmark Open gagal diraih, perjalanan Fajar dan Fikri masih sangat panjang. Semangat mereka untuk bangkit sama sekali tidak padam. Justru kekalahan ini bisa menjadi bahan bakar yang akan menyulit api semangat mereka untuk tampil lebih garang di Paris. Para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, tentu menantikan apakah panggung French Open akan menjadi saksi kebangkitan duo andalan kita kali ini. Siapa tahu Paris justru akan menjadi tempat di mana mereka akhirnya bisa berdiri di podium tertinggi. Mari kita doakan yang terbaik.